Tanah Merah, Kupang Tengah, Nusa Tenggara Timur. Berat juga ya. Rizky dan Gilbert malah enak-enakan di atas gerobak yang kami dorong ini. Cepat, kita pasti sudah ditunggu ibu. Hari ini kami membantu Kali dan Karita mengangkut Tanah Merah dengan gerobak. Iya, daerah kami memang terkenal dengan tanah merahnya. Pantas saja dinamakan dusun Tanah Merah ya. Nah, karena tanah yang harus diangkut lumayan banyak, gerobak inilah yang bisa digunakan untuk meringankan beban. Ayo, semangat teman-teman. Sudah hampir sampai nih. Oh lala, karena terlalu bersemangat mendorong, aku jadi tidak memperhatikan jalan. Duh, maaf ya Rizky, wajahmu jadi belepotan tanah begini. Albert, Gilbert, tolong betulkan rodanya yang lepas ya. Pulang, siap kok? Sudah, jalan sudah. Sip, kalau begitu lanjut. Nah, teman-teman sekarang tahu kan? Tanah merah yang kami bawa ini adalah bahan untuk membuat batu bata. Iya, kualitas tanah merah yang ada di desaku memang terkenal bagus, teman. Syarat utama bahan membuat batu bata, tanahnya tidak mengandung pasir atau kapur. Sebab tanah yang mengandung pasir atau kapur akan membuat batu bata mudah pecah. Batu bata kan bahan utama membuat rumah. Kalau bahan utamanya kokoh, sudah pasti rumah yang dibangunnya juga kuat. Iya enggak? Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah mencampur tanah merah, air, dan sekam padi. Jangan lupa pisahkan kerikil atau kotoran yang ada. Aduk terus sampai adonan tanah menjadi liat. Campuran sekam padi pada tanah berguna membuat tanah merekat dan tidak rapuh. Batu kecil banyak enggak? Aduk adonan tanah menggunakan tangan supaya terasa ukuran kepadatan tanahnya. Adonan sudah siap dicetak deh. Mencetaknya mudah saja kok. Adonan yang sudah disiapkan tadi tinggal dimasukkan ke dalam cetakan. Ukuran kepadatan tanahnya juga tidak ada takarannya. Jadi tidak akan kelebihan atau kekurangan tanah. Beri air pada telapak tangan untuk menghaluskan permukaan batu. Di musim kemarau seperti saat ini, memang saat yang tepat untuk membuat bata merah. Terik matahari akan membuat adonan tanah merah yang dicetak menjadi cepat kering. 2 jam saja sudah kering. Tapi prosesnya belum selesai loh. Batu bata kering ini harus dibakar supaya menjadi semakin kokoh. Selain itu, batu bata yang sudah kering ini harus menunggu antrian untuk dibakar. Antriannya bisa berhari-hari loh. Selagi menunggu antrian pembakaran, si batu bata ini juga harus bersolek loh. Permukaan batu bata yang tidak rata harus disisirin. Disisir supaya batu bata jadi rata dan pas ukurannya. Nah, sudah rapi kamu. Saatnya dibakar. Sebelum dibakar, batu harus disusun dulu sampai tinggi. Di tengahnya disisakan lubang untuk kayu bakar. Gotong royong seperti ini biasa kami lakukan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Memindahkan batu bata sampai setinggi ini bukan pekerjaan yang mudah loh. Tapi kalau dikerjakan dengan hati riang dan bersama-sama, tentu akan cepat selesai ya.
Segera tungku pembakarannya. Pembakaran batu bata membutuhkan waktu sehari semalam, alias 24 jam. Api harus terus dijaga supaya tidak mati. Dan oven untuk membakarnya bukan seperti oven untuk memanggang kue seperti yang ibu punya di rumah ya. Dari seluruh proses pembuatan batu bata, tahap pembakaran ini yang paling menentukan kualitas batu bata. Gagal satu, gagal semua. Bisa-bisa rugi deh. Soalnya proses pembakaran ini hanya dapat dilakukan satu kali. Batu bata tidak bisa dimatangkan lagi dengan pembakaran yang kedua. Jadi harus benar-benar dijaga. Kalau sudah mengalami proses pembakaran selama 24 jam, batu bata dibiarkan dulu supaya dingin. Setelah itu baru dibongkar kembali supaya batu bata antrian selanjutnya bisa masuk tungku. Batu bata yang matang sempurna akan berwarna merah bata. Batu bata ini pun siap untuk digunakan sebagai bahan membuat rumah deh. Teman-teman di rumah, ikuti kami yuk. Bantu kami untuk memanen. Iya, ini nih yang disebut sengon. Di desaku kalau lagi musim kemarau seperti ini, banyak sekali sengon. Kalau soal memanjat, kami anak-anak desa Sekaro jagonya teman. Kami sudah terbiasa naik pohon besar seperti ini. Apa, Dimas, Pizi? Tolong bantu kumpulkan yang sudah jatuh ya. Lalu masukkan ke dalam karung. Pohon sengon merupakan jenis pohon peneduh dan kayunya bisa dimanfaatkan teman. Pohon ini tersebar secara alami di India, Asia Tenggara, hingga daratan Cina Selatan. Sudah cukup nih, ayo kita pulang. Karungnya sudah tidak muat. Selain jagung, salah satu hasil bumi di wilayah ini yang menjadi komoditi serta memiliki nilai ekonomi adalah biji sengon teman. Sebelum diambil bijinya, terlebih dahulu harus dijemur hingga kering. Tenang teman, jangan takut. Kami di sini bukan lagi marah kok. Tapi cara membukanya seperti ini. Ayo, pukul yang kuat. Hati-hati ya teman, jangan sampai kena orang di samping. Kalau sudah terpecah kulitnya, biasanya biji masih menempel. Jadi proses selanjutnya untuk bisa mendapatkan biji dengan cepat, ya seperti ini teman. Dengan memanfaatkan angin. Biji sengon ini biasa dijual oleh warga di sini untuk dikonsumsi layaknya biji kuaci. Ngomong-ngomong kuaci, jadi pengen makan. Kita bikin dari biji sengon aja yuk teman. Pasti rasanya tidak jauh dari kuaci. Untuk mengolahnya cukup mudah kok. Siapkan perapian dan penggorengannya. Tunggu sampai panas ya. Selanjutnya sangrai biji sengonnya. Proses sangrai fungsinya agar bagian dalam biji mudah terlepas dari kulit ari. Selain itu, proses sangrai ini bisa menggantikan dan mempercepat penjemuran biji. Oh iya, jangan lupa kasih garam secukupnya agar rasanya makin enak. Lihat tuh, biji arinya keluar-keluar. Yang sudah matang langsung saja masukkan ke besek. Ini dia biji sengon goreng. Ayo kita makan teman. Tunggu apa lagi? Rasanya mantul. Mantap betul. Tidak terlalu pahit tapi gurih. Pokoknya nikmat untuk dimakan sambil santai seperti ini. Tidak hanya gurih dan enak,
Katanya kuah Cisengon ini juga ada khasiatnya. Salah satunya untuk menurunkan darah tinggi dan mengobati perut kembung. Wilson, Gion, Hasan, hati-hati ya. Perhatikan jalannya. Kata paman mencari ulatnya di sekitar sini. Nah, itu dia paman. Ayo, kita bantu paman untuk merobohkan pohonnya. Hati-hati ya teman. Untuk merobohkan pohon segede ini harus diperhatikan caranya. Jatuhnya harus pas di posisi yang kita inginkan. Dan jangan sampai malah mengenai kita. Penyebab matinya pohon aren ini karena adanya jamur. Penyakit ini menyebabkan daun aren menjadi bercak kuning lalu kecoklatan. Meski masih muda, pohon aren bisa saja mati ketika musim hujan. Daun yang basah dan udara yang lembab akan memicu tumbuhnya jamur. Nah, netoruan, batang netoruan. Bahasa terakhir pakai tulang. Asa busuk musik sarung butut ta asar ni pudi na lain. Teh bantu dorong. Oleh itu. Naik dah. Oleh itu. Semangat teman. 1, 2, 3. Ini dari on, jangan lupa batik naik. Dorong. Pohon yang sudah mati kita robohkan untuk dijadikan sarang ulat. Biarkan saja pohon ini membusuk sendirinya. Di pohon aren yang sudah mati ini, ulat-ulat akan berkembang dengan sendirinya sebelum menjadi kumbang. Nah, ini dia pohon yang sudah membusuk. Tinggal dibelah saja. Pasti ada ulatnya. Larva yang berasal dari telur kumbang kepala merah dan dalam waktu tertentu akan berubah menjadi ulat. Yong, baru udah sama niop. Magi yon nomor di binibiang. Gion ternyata takut sama ulat. Tenang Gion, ulatnya nggak bakal gigit kok. Ulat hidup ini juga bisa langsung dimakan kok. Konon rasanya mirip sekali sama telur ayam. Eits, kalau kita akan mengolahnya terlebih dahulu agar Gion suka. Akan kita jadikan makanan yang terenak ala si bolang. Kenakan nih, kakakku Rahel yang akan mengajari mengolah ulat hidup ini menjadi makanan enak. Pertama-tama, agar ulatnya bisa kita konsumsi, harus dibersihkan terlebih dahulu. Untuk menambahkan kelezatan, kita butuh daun pakis, teman. Jangan khawatir, di hutan sini banyak tanaman pakis, jadi mudah untuk mendapatkannya. Cuci sampai bersih ya Wilson, jangan sampai ada tanah yang menempel. Ambil secukupnya saja ya Hasan, tidak cuma rasanya yang enak, tapi banyak loh manfaatnya. Salah satunya untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan mata. Selanjutnya, iris tipis-tipis bumbunya ya. Ada bawang merah, bawang putih, dan cabai. Bolang, orang udah peres-peres sih bayi muda. Oh, lo tenang wes yo. Tenang Gion, nggak terlalu pedas kok. Kalau sudah, lanjut diulek sampai halus ya. Jangan lupa masukkan sedikit garam, biar makin sedap. Pakisnya didapat Hasan juga diiris kecil-kecil, agar mudah untuk dimasak. Nah, ini dia tokoh utama dari masakan kita, ulat hidup. Yang diolah hanya badannya saja ya teman. Setelah bumbu dimasak sampai harum,
segera masukkan ulatnya. Agar lebih menggoda, tambahkan pakis yang sudah diiris-iris kecil. Jangan lupa diaduk sampai bumbu-bumbu meresap ke dalam daging ulatnya. Sabar ya teman, bentar lagi matang kok. Tada! Ini dia, tumis pakis ulat hidu ala bolang. Gimana teman? Dari tampilannya menggoda kan? Hehehe. Agar masakannya tetap panas, kami menggunakan batu sungai yang di bawahnya masih ada apinya. Makin nikmat makannya. Hehehe. Tunggu apa lagi? Ayo kita habiskan. Oh iya teman, ulat hidu memiliki kandungan protein yang tinggi. Jadi bagus untuk pertumbuhan kami. Hehehe. Kata paman, kandungan asam lemak pada ulat hidu ini dipercaya dapat mengurangi peradangan pada tubuh, sehingga menurunkan resiko penyakit asma dan rematik. Tuh, teman-teman di rumah mau coba? Ayo kemari. Teman, kali ini aku, Gion, Wilson, dan Hasan akan membantu kakak mengambil tabu-tabu. Kalau bahasa Indonesianya sih labu air. Tabu-tabu ini termasuk tanaman menjalar dan bisa tumbuh dimanapun asalkan tanahnya gembur. Supaya subur, rumput yang ada di sekitarnya harus dibersihkan terlebih dahulu teman. Bentuknya juga cukup unik. Untuk memanennya, kita harus cari buah yang sudah tua atau yang kering di batangnya. Tapi kalau digunakan untuk main, kita harus menjemur atau mengasapinya. Tujuannya agar kadar air menghilang dan isinya membusuk, sehingga mudah dikeluarkan. Gion, Wilson, Hasan, ambil tabu-tabu yang sudah tua saja ya, atau yang sudah kering. Masyarakat sini punya teknik khusus untuk mengambil tabu-tabu teman. Ketika ambil, di batangnya disisakan setengah. Jangan dihabiskan semua, karena bisa untuk tumbuh buah yang baru. Ayo kita pulang teman. Karena tabu-tabu ini masih berat dan mengandung air, maka harus diasapi dulu. Kita bagi tugas ya. Kak Rahel yang menjaga apinya agar tetap menyala. Sedangkan Kak Alisa, Gion, dan Hasan yang akan membuat tali untuk mengikat tabu-tabunya. Aku dan Wilson akan membantu Kak Rahel untuk mengasapi tabu-tabunya. Oh iya, proses untuk mengasapinya lumayan memakan waktu lama loh teman. Bisa berbulan-bulan. Hehehe. Ayo Wilson, pasang tabu-tabunya. Dekatkan dengan api agar cepat mengering. Nah, yang warnanya sudah coklat ini sudah diasapin selama 6 bulan. Tabu-tabu ini milik pamanku teman. Jadi bisa langsung kita pakai. Oh iya, kalian tahu tidak? Masyarakat dulu menggunakan tabu-tabu ini untuk dijadikan pelampung. Yuhu! Seru sekali melompat dari atas sini. Sebagai anak alam, kami berani melompat seperti ini. Yeehaw! Aku dan teman-teman sering sekali bermain air terjun di sini. Lokasinya berada di Taman Eden, tidak jauh dari rumah kami. Ayo, Gion, Hasan, Wilson, lompat lagi. Yuhuu! Teman-teman di rumah, kalau melewati desa kami, jangan lupa main ke air terjun ini. Aku jamin pasti suka deh. Hehehe.